Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2681, keputusan yang harus diambil. Peluang tidak ada yang tersisa di pulau kita sama dengan peluang salah satu dari kita menjadi celestial dengan kultivasi biasa. Bahkan jika seseorang menemukan tempat itu, mereka tidak mungkin menemukan harta karun kita yang terkubur di area yang benar-benar acak di pulau itu, kata Weni dengan percaya diri. Mereka adalah bajak laut yang telah lama tinggal di laut yang beringas setelah diasingkan dari Uzira. Dengan semua yang telah mereka alami, mereka tidak dapat menahan keyakinan bahwa mereka masih akan menemukan sumber daya dan harta karun mereka. Katakanlah kita sepakat tentang hal itu. Bagaimana kita bisa sampai ke pulau ini? Tanya Minos. Sejujurnya, dia tidak terburu-buru untuk sampai ke Uzira. Kepentingan utamanya adalah bertahan hidup dalam perjalanan panjang yang akan ditempuh dan memastikan bahwa semua orang di krunya berhasil sampai ke ujung perjalanan dengan selamat. Meskipun Leger telah memperingatkannya tentang bahaya pulau-pulau itu, kedua mayat ini memiliki perjanjian dengannya dan memiliki kepentingan pribadi untuk memastikan kesejahteraan kelompok. Tujuan mereka benar-benar untuk kebaikan kelompok. Jika ada kemungkinan kelompok tersebut dapat menggunakan jalur di depan untuk memperkuat diri dan lebih mempersiapkan diri untuk masa depan, hal itu patut dipertimbangkan. Walkas menjawab Minos, aku bisa menggambar peta untukmu setelah mengobrol dengan kepala navigator kapalmu. Aku hanya perlu tahu di mana tepatnya kita berada. Apakah itu benar-benar akan berhasil? Tanya Abi. Aku tidak ragu bahwa kau telah mengetahui sedikit tentang laut yang beringas. Namun, itu terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Sementara itu, banyak pemain baru mungkin telah muncul dan mengubah tempat-tempat yang aman menjadi lubang neraka yang berbahaya, atau sebaliknya. Kami juga mengikuti rute yang direkomendasikan oleh seseorang yang baru saja menyeberangi lautan. Dan meskipun kami tidak begitu mengenalnya, ia memiliki perjanjian aliansi dengan kami yang menjamin bahwa informasi yang kami miliki dapat diandalkan. Weni menatapnya dan tersenyum. Kau benar untuk khawatir. Namun, sama seperti sesuatu yang mungkin telah berubah terkait rute yang akan kita ambil menuju pulau kita, mereka mungkin telah mengubah rute yang direkomendasikan sekutumu yang lain. Laut yang beringas adalah tempat yang tidak ada duanya di seluruh Zokaro. Kami membutuhkan waktu 2000 tahun untuk cukup memahami tentang laut ini dan mengatakan bahwa kami tahu cara datang dan melewatinya. Namun, gagasan tentang rute yang aman tidak ada. Tempat-tempat tertentu akan aman selama fenomena di dekatnya tidak terjadi dan sebaliknya. Itu benar. Kata Walkas sebelum menjelaskan, ambil contoh, wilayah kepulauan yang hilang. Melewati wilayah tersebut relatif aman, asalkan Anda tidak memasuki wilayah daratan tersebut saat badai. Namun pada hari-hari yang stabil, anjing laut asli meninggalkan dasar laut dan mendekati kepulauan yang hilang, sehingga sangat berbahaya untuk berlayar di wilayah tersebut. Di sisi lain, aman untuk berlabuh di satu pulau saat ini karena penduduk asli sedang berhibernasi atau kurang aktif selama hari-hari tersebut. Fenomena seperti ini terjadi di seluruh lautan. Hanya awak kapal yang berpengalaman, yang tahu cara mengenali tanda-tanda dan memanfaatkannya, yang dapat bertahan hidup dalam perjalanan laut ini dalam jangka panjang. Itu benar, kata Walkas sebelum menjelaskan, ambil contoh, wilayah kepulauan yang hilang. Melewati wilayah tersebut relatif aman, asalkan Anda tidak memasuki wilayah daratan tersebut saat badai. Namun pada hari-hari yang stabil, anjing laut asli meninggalkan dasar laut dan mendekati kepulauan yang hilang, sehingga sangat berbahaya untuk berlayar di wilayah tersebut. Di sisi lain, aman untuk berlabuh di satu pulau saat ini karena penduduk asli sedang berhibernasi atau kurang aktif selama hari-hari tersebut. Fenomena seperti ini terjadi di seluruh lautan. Hanya awak kapal yang berpengalaman, yang tahu cara mengenali tanda-tanda dan memanfaatkannya, yang dapat bertahan hidup dalam perjalanan laut ini dalam jangka panjang. Tapi kau tetap terbunuh, kata Tiolos dengan nada menuduh. Weni menatapnya dengan mata menyipit dan berkata, merasa dirugikan. Mereka menyergap kita, ini berbeda. Kita tidak kalah dari lautan ini, tetapi dari para supremes terkuat di perairan ini. Apakah ada kemungkinan kami terlibat dalam masalah lamamu? Tanya Abi. Weni tidak tahu harus berkata apa saat Walkas menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya karena tidak yakin. Aku tidak bisa mengatakan itu. Ular laut itu tidak akan mati dalam beberapa puluh ribu tahun. Dan jika dia menemukan kita, dia pasti akan membunuh kita lagi. Kita tidak lagi berada di level lama kita dan bahkan saat itu, kita tidak punya kesempatan. Berapa level ular laut ini? Minos bertanya kepada lelaki itu. Saat aku meninggal, kultivasinya berada di level 123. Tapi mungkin dia sudah maju sejak saat itu. Minos menyipitkan matanya dan melanjutkan, ngomong-ngomong, kenapa dia mengejarmu? Kompas Nautilus. Katanya sambil menatap tajam ke tanah, mengingat kejadian-kejadian yang terjadi saat itu.
Kita mengerahkan segala kemampuan untuk menaklukkannya dan pada akhirnya, itu sia-sia dan membawa kita pada akhir. Melihat lelaki itu mendesah, Minos punya firasat aneh dan tak kuasa menahan diri untuk memanggil kotak logam dan kuncinya. Benda di tanganku itu tidak akan membawa kompas itu, kan? Itu, Weni melangkah maju 2 kali untuk meraih pergelangan tangan Minos. Kau menyimpannya? Ia menoleh untuk melihat temannya. Walkas memejamkan mata dan merasakan beban tak terlihat kembali muncul di pundaknya. Kupikir kita sudah kalah. Sambil menatap wanita itu, dia menjelaskan. Aku meninggalkannya begitu saja di kantorku. Aku terlalu takut karena kematianmu dan tidak mau melakukan apapun dengannya. Setelah aku terluka parah, aku mengalihkan perhatian ular laut ke benda palsu. Dia tertawa jahat saat itu. Meskipun kompas Nautilus terbukti tidak berguna bagi kita, aku tidak akan pernah memberikannya kepada bajingan itu. Beruntungnya, tampaknya ketika rekan kami yang lain meninggal, barang itu tetap berada di kapal selama itu. Jadi ini benar-benar artefak itu? Minos mengepalkan salah satu tangannya, merasa bahwa ia mungkin akan menarik perhatian ular laut. Merasakan kekhawatiran Minos, Walkas meyakinkan sekutu barunya. Itu mungkin benda terkutuk, tetapi tanda-tandanya hampir tidak terlihat saat tidak digunakan. Bahkan jika kamu memegangnya di tanganmu, benda itu tidak akan membuat ular laut dan yang lainnya yang mencarinya waspada. Sayang sekali, tapi sayangnya, itu tidak berguna. Kalau memang berguna, itu akan menjadi sekutu dan teman terbaik di laut kekerasan yang berbahaya. Menurut legenda yang beredar, benda ini memiliki kemampuan luar biasa untuk meramalkan masa depan dan menjauhkan penggunanya dari bahaya, serta membawa mereka ke surganya bajak laut dan pelaut. Mata Weni berbinar penuh nostalgia saat mengenang perjalanan sulit yang ditempuhnya untuk memperoleh benda ini. Walkas mengangguk, ia memiliki persyaratan garis keturunan khusus. Hanya orang yang cocok yang dapat mengaktifkannya sepenuhnya. Saya hanya dapat menggunakan sebagian kecilnya, dan itu hanya menyebabkan tragedi. Sayangnya, itu bukan sesuatu yang bisa kami rasakan sebelum menggunakannya. Dan begitu Anda menggunakannya, Anda harus mengikuti anjurannya, atau mantan pemiliknya akan merasakannya dan mengejar Anda. Ia menyelesaikan kalimatnya, sementara Tiolos dan Abi melihat Minos dan benda di tangan kanannya. Pada saat itu, Minos meletakkan kunci yang dibawanya ke dalam celah kotak logam itu, membuka perangkat itu dan memperlihatkan kompas Nautilus yang terkenal itu. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2682, Penyerapan Tak Terduga. Persetan, saat kompas Nautilus muncul, Walkas berteriak sambil mencoba maju ke arah Minos. Benda yang terbuat dari logam biru dan penunjuk hitam, dengan simbol emas di atasnya, berkilau, menyerap energi spiritual di sekitarnya, sementara sinar emas terpancar darinya. Melihat benda itu aktif kembali setelah sekian lama, Walkas putus asa saat ia memikirkan sinyal yang akan dikirimkannya kepada musuh-musuhnya. Weni menelan ludah, tidak dapat memahami bagaimana, tanpa perintah, benda itu bisa aktif. Di tengah-tengah ini, Minos merasakan sinar emas awal membelok berulang kali, dengan cepat mencapai 512 sinar cahaya, hampir semuanya entah bagaimana mencarinya. Sambil membentangkan keenam sayapnya, ia mengangkat sifat-sifat tubuhnya, sembari mengendalikan waktu di sekitarnya, membentuk jam pasir kecil di tangannya yang lain, menjatuhkan kotak logam tempat kompas berada. Lalu benda itu bergerak seolah-olah telah memperoleh kesadaran, terlepas dari tangan Walkas yang mendekatinya, sambil menuju ke pergelangan tangan kanan Minos. Minos tidak punya kesempatan untuk menghindar. Meskipun ia telah memperkirakan perilaku kompas, kecepatan artefak kecil itu jauh lebih tinggi daripada kemampuannya untuk bereaksi. Ketika dia mencoba menarik pergelangan tangan kanannya lebih dekat ke tubuhnya, dia merasa seolah-olah ada kumbang yang merayap di bawah kulitnya, dari pergelangan tangan kanannya ke bahunya. Abi memucat saat melihatnya, kabut biru muncul ke arah Minos. Tiolos tidak tahu harus berbuat apa dan hanya menatap sekutunya, merasakan bahwa sesuatu yang mengerikan atau hebat akan terjadi. Kotoran, Weni tidak dapat membayangkan apa yang tengah terjadi, tetapi karena itu merupakan benda tingkat celestial. Menghentikannya sekarang setelah benda itu menyerang tubuh Minos adalah hal yang mustahil. Walkas memucat, semakin menyerupai sifat mayatnya. Lalu, saat ia hendak menyentuh tubuh Minos dan mengirimkan sebagian indera spiritualnya untuk membantu sekutu barunya, tangan Minos bergerak, menghalangi pergerakan Walkas. Sebuah segel terbentuk di udara di hadapan Minos saat suara genderang naik dari dadanya. Minos merasa seolah-olah ada gembok yang terbuka di dalam tubuhnya dan, tiba-tiba, sebuah kekuatan aneh keluar dari jantungnya yang tidak dapat rusak, terhubung dengan kompas dan selesai menyatu dengan otaknya, yang terletak di tengah dahinya. Tanpa memerlukan pesan atau apapun, Minos duduk dalam posisi teratai saat langit di atas perahu itu terbuka, dengan seberkas cahaya berwarna pelangi menyinari mereka. Bagian kedua dari tubuh celestial sejati. Minos mengepalkan tangannya, menyadari fluktuasi spiritual sejati dari benda itu, 100% cocok dengan organismenya.
Tidak heran Walkas tidak bisa menggunakannya. Bagian dari tubuh celestial sejati hanya dapat digunakan oleh seseorang yang cocok. Dan seseorang itu pasti akan menyerapnya dan memasuki warisan celestial sejati. Senyum mengembang di bibir Minos saat kultivasinya melambung tinggi. Dengan setiap bagian tubuhnya meningkat secara kualitatif sementara kedua mayat dan kedua temannya menyaksikan dengan kaget. Semua awak dan jasad yang berada hingga beberapa ratus kilometer jauhnya merasakan perubahan di sekitar Minos. Dengan fenomena aneh laut ganas yang mulai tenang saat area tersebut menjadi lebih kaya energi spiritual. Minos menggunakan ini untuk keuntungannya, mengumpulkan hukum dan energi sebanyak yang ia bisa, hingga kultivasinya mencapai puncak level 112. Retakan, dengan sekejap, jiwa Minos mengatasi keterbatasannya, dan melaju cepat ke awal level 113, sementara semua teknik, keterampilan, dan bagian tubuhnya menjadi stabil dengan karakteristik dan keterbatasan baru. Namun, khususnya, dua keterampilan baru muncul dalam pikiran Minos. Skill pertama, Navigator, dapat membuat peta 4D dari ruang di sekitarnya, yang membentang ke segala arah hingga sejauh 200 km. Skill kedua, Destiny, menggunakan informasi dari skill pertama untuk membuat jalur, atau rencana, yang akan memberikan hasil terbaik bagi penggunanya saat bergerak melalui area tersebut. Minos menguasai kedua kemampuan itu, namun bukan hanya itu saja, kemampuannya melampaui apa yang menurut legenda Walkas dan Weni dapat dilakukan oleh kompas Nautilus. Menarik, kekuatan baru ini tidak hanya membuat saya mengetahui cara terbaik untuk maju, tetapi juga mengamati peluang yang ada dalam jangkauan saya dan rencana terbaik untuk memanfaatkan peluang tersebut. Ini juga mencakup konsekuensi dari setiap tindakan yang mungkin dilakukan dengan mempertimbangkan lingkungan sekitar saya. Minos merasakan jantungnya berdebar karena kegembiraan, sementara dalam hati dia merasa cemas, mengingat betapa hebatnya kombinasi kedua keterampilan itu. Cih, orang itu benar. Menggabungkan bagian lain dari tubuh celestial sejati benar-benar membawaku ke tingkat yang sama sekali baru. Selagi berpikir, Minos merasakan sekelilingnya, menyadari bahaya, peluang, dan juga cara terbaik untuk menjelajahi area tersebut, memperhatikan dunia di sekelilingnya sedemikian rupa sehingga, untuk sesaat, ia merasa benar-benar maha tahu. Apa yang baginya terasa berlangsung seharian penuh, tidak berlangsung bahkan 10 menit bagi teman-temannya yang mengawasinya. Dengan cara ini, ia membawa pikirannya kembali ke kenyataan. Saat dia menghadapi tatapan terkejut dari dua mayat tertinggi dan Tiolos, Minos tidak bisa menahan senyum. Hanya Abi yang tidak sepenuhnya terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, karena dia sudah melihat terlalu banyak tentang suaminya untuk meragukannya dan apa yang mungkin terjadi jika dia terlibat. Minos, Tiolos membuka mulutnya, tetapi sebelum dia sempat berkata lebih lanjut, Weni melangkah maju untuk menyentuh salah satu pergelangan tangan Minos. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan dengan kompas Nautilus? Tanyanya dengan nada yang, untuk pertama kalinya, gelisah, suaranya menyebar ke seluruh awak kapal itu. Walkas terlalu pucat, hampir kehabisan napas, tidak mampu menanyakan apa yang ada dalam pikirannya, jadi dia terus menatap Minos, menunggu jawaban dari pria berambut putih dan bersayap serafim ini. Minos tertawa, tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, bagaimana aku menjelaskannya? Ia mengalihkan pandangannya ke arah mereka berdua. Sepertinya kompas Nautilus telah mengenaliku sebagai penggunanya dan kini telah menyatu dengan tubuhku. Ia menunjuk ke tengah dahinya, di mana kini terdapat kristal biru kecil dengan ujung emas yang mengarah ke atas. Tapi pertama-tama, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Minos berteriak sambil mendekatkan suaranya ke telinga Diret. Berlayarlah dengan kecepatan maksimum ke barat daya. Tidak seorang pun boleh bergerak sampai aku memberi lampu hijau. Sementara itu, kalian berdua harus beristirahat. Kita akan bicarakan keraguan kalian saat kita meninggalkan jangkauan kedua Supremes yang mendekati kita. Minos mengirim kedua mayat itu ke dua guci hitam. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2683, melarikan diri menuju Pulau Bajak Laut. Begitu ia menyimpan kedua mayat itu dalam guci hibernasi, Minos kembali ke haluan kapal, tempat para awak kapal sudah bergegas berangkat ke arah barat daya. Apa yang terjadi? Tanya Gloria saat ia melihat suaminya melihat ke arah berlawanan dari arah mereka bergerak. Musuh, monster laut yang hebat. Minos menjawab dengan cepat sambil memposisikan dirinya untuk bertahan, sementara beberapa orang memperhatikannya dengan rasa ingin tahu tentang permata yang tertanam di dahinya. Tetapi juga pada tingkat yang baru. Tidak seorang pun bertanya tentang hal itu ketika mereka mendengar musuh mendekat, sementara Abi dan Tiolos muncul di sampingnya. Jika kita terus mengikuti arah yang kau sarankan, kita akan segera menyimpang dari rute yang direkomendasikan Legel. Ucap seorang navigator, sementara Tiolos menatap Minos penuh harap. Tidak masalah, kami tidak akan mengikuti rekomendasi mereka lagi mulai sekarang. Minos mengumumkan, sebelum menggerakkan tangannya di udara, membentuk segel khusus berbentuk jam.
Melihat simbol-simbol emas terbentuk di udara, Tiolos bertanya, apakah kamu yakin tentang ini? Minos tersenyum sambil menunjuk salah satu jarinya ke dahinya. Ya, kemudian, setelah mengalihkan fokusnya kembali ke jam di depannya, awan-awan perak cerah terbentuk di sekitar kapal, menciptakan terowongan kabur saat kapal menambah kecepatan. Bahkan Tiolos tidak dapat merasakan perbedaan dalam perjalanan waktu di antara mereka dan lingkungan yang mereka lewati, di tengah manipulasi Minos terhadap temporal sense. Namun saat mereka terus berlayar, seolah-olah melarikan diri dengan tergesa-gesa, dua Supremes tingkat menengah yang mendekati mereka, di dasar laut di area itu, terhenti. Apa itu? Makhluk sebesar naga pembagi tingkat ke-12 bertanya-tanya saat merasakan aura mengesankan dari beberapa saat yang lalu menghilang. Makhluk lainnya dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda tidak menghentikan gerakan ke atasnya. Tetapi ia tidak dapat menahan diri untuk mengubah ekspresi ketertarikannya menjadi seringai tidak mengerti. Aku merasakan kompas Nautilus tadi. Bagaimana bisa ia menghilang begitu tiba-tiba, pikirnya sambil bergerak. Semenit kemudian, makhluk ini, seekor hiu besar dengan sisik yang tampak seperti batu bawah air, berwarna merah, hitam dan jingga, muncul di permukaan laut yang ganas, dekat tempat kapal Minos berada beberapa saat yang lalu. Saat dia melihat sekelilingnya, dia merasakan sebagian energi tertarik oleh penyerapan sebagian tubuh celestial sejati, namun tidak ada tanda-tanda kelompok yang telah melakukan ini. Siapa yang ada di sini? Keluar! Teriaknya dengan marah, saat air di sekitarnya bergetar, dengan laut di sekitarnya surut, membentuk cekungan saat kilat merah melonjak melalui area tersebut. Dengan struktur spasial itu sendiri bergetar, seolah-olah dapat terkoyak kapan saja. Tunjukkan dirimu pada Yang Maha Kuasa ini, teriaknya dengan marah, menyebabkan auranya yang kuat mencapai level 120 menjangkau jarak yang jauh darinya, sementara makhluk yang lebih kecil dan lemah berlarian ke kedalaman laut. Takut pada Yang Maha Kuasa tingkat menengah yang menjadi gila di area tersebut. Semenit kemudian, karena tidak merasakan apapun yang dapat memberitahu kemana ia harus pergi, makhluk ini menyerah. Terserahlah, tapi aku yakin kompas Nautilus sudah muncul di sini. Aku akan menyampaikan informasi itu kepada ular laut. Setelah makhluk itu pergi, tempat itu, yang terusik oleh kekuatannya seperti halnya akibat penyerapan Minos, secara bertahap terbebas dari keberadaan yang kuat ini, kembali ke ketenangan, biasanya. Sementara itu, Minos dan kawan-kawan sudah 80 menit lebih maju dari makhluk sebelumnya, lebih dari 600 km barat daya dari area sebelumnya. Ketika Minos merasa musuh tidak akan menjadi masalah lagi, dia mendesah sambil berhenti memantau cuaca di sekitar kapal. Kami baik-baik saja, santai saja, serunya saat awan-awan perak di sekeliling mereka menghilang, memperlihatkan karya seni yang ada di area tempat mereka tiba, dengan air berwarna biru tua dan langit berwarna merah muda. Saat orang-orang menghela napas lega, Minos melihat peta 4D muncul di sekelilingnya saat dia merangsang kemampuan barunya, merasakan dengan sempurna di mana mereka berada. Ia berkata, kami aman, tidak ada fenomena cuaca aneh dan tidak ada Supremes di sekitar. Teruskan perjalanan ke arah barat daya per jam, berlayar pada 70% dari kecepatan maksimum kapal dan dengan formasi aktif. Diret tidak mempertanyakan pemimpinnya, meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Gloria dan Ruth berkumpul di dekat Abi dan Tiolos, penasaran. Minos langsung ke intinya. Saya telah menyerap artefak dan sekarang saya dapat merasakan lingkungan sekitar dengan lebih baik dan menentukan jalan mana yang terbaik. Jadi percayalah, ini adalah jalan terbaik yang mungkin untuk maju. Jadi fungsi kompas Nautilus itu nyata? Tanya Tiolos dengan ekspresi wajah yang sedikit lebih baik. Minos tidak mau menjelaskan lebih rinci, tetapi menjawab dengan tegas. Ya, benar. Meskipun ada beberapa perbedaan dari apa yang dikatakan Weni dan Walkas, artefak itu memang dapat membantu kita bernavigasi dengan aman. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Abi sambil menghela napas lega setelah semua kejutan yang terjadi beberapa menit terakhir. Kita akan pergi ke Pulau Bajak Laut Walkas. Minos memutuskan, sekarang sepenuhnya yakin dia bisa sampai ke pulau itu dan dia memang akan menjadi yang terbaik bagi kelompoknya. Dengan bagian lain dari tubuh celestial sejati dalam kekuatannya, dia menjadi jauh lebih kuat dan lebih percaya diri dengan karakteristiknya sendiri. Setelah mencapai level 113, Minos yakin bahwa jika dia menggunakan kemampuan bawaannya dengan 100% karakteristiknya, dia akan mencapai level 115 untuk sementara. Cukup baginya untuk meningkatkan kemampuan bertarungnya berkali-kali lipat. Ayo kita bangunkan mereka berdua dan lakukan rencana kita. Dengan kata-kata Minos, kelompok itu merasa lebih nyaman. Tetapi masing-masing dari mereka juga penuh rasa ingin tahu tentang perjalanan ke depan. Dimanapun di laut yang beringas akan mengesankan dan memiliki potensi yang sangat besar. Sebelumnya, mereka akan menghindari risiko yang tidak perlu, bahkan mempertimbangkan peluang yang mungkin terjadi. Namun, sekarang mereka berada dalam situasi yang berbeda.
Dengan Minos pada level yang lebih tinggi dan lebih percaya diri, setiap anggota kru lebih tertarik untuk menjelajah ke laut kekerasan yang gelap. Bersama Minos, ketiga istrinya, Tiolos dan dua pelaut berjalan menuju ruangan tempat peti mati hitam berada bersama Weni dan Walkas, sekarang dalam situasi yang cukup aman untuk tidak perlu khawatir. Seperti yang telah mereka lakukan sebelumnya. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2684 tiba di Pulau Bajak Laut. Setelah situasi sebelumnya yaitu penyerapan kompas Nautilus, diikuti dengan pelarian para Supremes yang dirasakan oleh Minos, kelompok tersebut melanjutkan perjalanan untuk beberapa bulan berikutnya. Hari itu, Minos telah membangunkan mayat para kru bajak laut sebelumnya dan menceritakan apa yang telah terjadi serta perjalanan menuju Pulau Bajak Laut mereka. Weni dan Walkas tentu saja memiliki banyak pertanyaan tentang apa yang telah terjadi. Namun dengan penjelasan bahwa ia cocok dengan benda itu dan benda itu telah menyatu dengan tubuhnya, Minos berhasil membungkam keraguan tentang kedua mayat itu. Dia telah memberitahu mereka bahwa sejak saat itu dia dapat menggunakan kemampuan untuk berlayar dengan aman dan karenanya dia bersedia pergi ke Pulau Bajak Laut kelompok mereka. Karena kekuatan Minos dan demonstrasi selanjutnya bahwa ia memang dapat menggunakan fitur-fitur khusus dari item legendaris itu sangat baik bagi mereka berdua, mereka pun bekerja sama tanpa kesulitan. Awalnya, Walkas berbicara kepada Diret dan memahami posisi mereka, sebelum menunjukkan jalan menuju Pulau Bajak Laut kepada Minos. Pria itu tidak terlalu banyak menjelaskan fenomena yang dapat memaksa kelompok itu menyimpang dari jalur mereka. Ia menyuruh Minos untuk bekerja sama dengan Diret guna menghindari kesulitan apapun dalam perjalanan ke depan dan, jika sangat perlu, membangunkannya agar ia dapat menyelidiki perubahan rute yang lebih rumit. Weni dan Walkas masih belum memiliki harapan hidup yang panjang, jadi untuk saat ini, mereka tidak bisa membuang-buang waktu terlalu banyak untuk bepergian dalam keadaan terjaga. Selain percakapan yang paling penting, mereka harus berhibernasi selama sebagian besar perjalanan ke pulau mereka, 19 bulan dari posisi sebelumnya saat kompas Nautilus diserap. Sejak itu, 6 bulan telah berlalu, bulan-bulan yang damai bagi kelompok tersebut, dengan Minos menggunakan kemampuan barunya dengan sangat efektif, menghindari masalah. Dan bahkan memanfaatkan beberapa peluang. Namun saat mereka berlayar menuju Pulau Bajak Laut yang terletak di bagian tengah Laut Ganas antara Okia dan Uzira, berita tentang kejadian beberapa bulan lalu sudah menyebar hingga ke kedalaman laut ini. Di sebuah karang super, di lokasi yang tidak pasti di laut yang ganas. Seekor ular yang panjangnya lebih dari 100 meter, diameternya 15 meter, seluruhnya berwarna abu-abu, sedang melingkarkan tubuhnya pada dirinya sendiri dengan mata terpejam. Di sudut terumbu karang yang luas ini, tempat berjuta-juta makhluk laut dari berbagai ras hidup, ular itu berdiri diam bagai patung, di suatu area yang hampir tak bergerak. Tempat makhluk-makhluk kuat berjaga-jaga. Semua orang di sekitar tahu untuk menghormati dan takut pada keberadaan ini. Namun, seekor hiu besar mendekati area tersebut, jelas ingin mendekati keberadaan terkuat di lautan Zokaro. "Kau di sana, berhenti," kata seorang penjaga yang sedang berjaga, sambil berenang ke arah datangnya Supreme level 120. Saat mendengar peringatan gurita level 122 yang besar, hiu level 120 itu melambat hingga berhenti total. Para pelindung laut dan Zokaro, orang yang kalian bicarakan ini adalah Chorus, anggota suku Void Fins, kata makhluk itu dengan nada hormat. "Aku di sini untuk membawakan kalian berita tentang kompas Nautilus." Saat kata-kata itu diucapkan, denyut spiritual yang luar biasa kuat meletus dari kepala ular abu-abu itu. Saat kelopak matanya yang megah bergerak, memperlihatkan matanya yang sepenuhnya berwarna emas. Makhluk level 124 terbangun setelah mendengar berita tersebut, tidak perlu diperingatkan secara langsung agar minatnya beralih ke benda itu. "Kau bilang kompas Nautilus?" tanyanya, tanpa membuka mulut besarnya. Bertentangan dengan apa yang diyakini oleh 99% makhluk di laut ini, ular laut mengetahui artifak apa sebenarnya itu. Karena dulunya merupakan milik seorang kenalannya, yang kalah dalam pertikaian mengenai warisan seorang celestial sejati. Setelah hampir 1 juta tahun mencari kompas Nautilus, ular laut hampir mendapatkan bagian tubuh celestial sejati itu 90.000 tahun yang lalu. Namun setelah ribuan tahun tanpa jawaban tentang benda agung itu, ia mendengar kabar terbaru. "Ya, ular laut," kata hiu ras Void Fin dengan rasa hormat 10 kali lebih besar saat melihat makhluk tersebut. Chorus bahkan tidak mencoba bernegosiasi. Ia langsung memberikan apa yang diinginkan ular laut. "Aku merasakan fluktuasi kompas Nautilus di area Eklis Abyss, dekat dengan sukuku." Namun anehnya, segera setelah sinyal benda itu muncul, benda itu menghilang, bersama dengan jejak apapun yang mungkin menuntunku ke sana. "Oh," ular laut menyipitkan matanya yang besar. "Jika itu benar, maka mungkinkah seseorang telah menyerapnya?" tanya penjaga terkuat di area itu, makhluk level 123. "Itu bisa saja terjadi, tapi kalau dia masih di laut itu,
aku akan menemukannya, kata ular laut sambil bergerak, dalam sekejap melintasi seluruh jarak antara dirinya dan Chorus. Kau ikut denganku, Void Fin. Bawalah aku ke area tempat kau merasakannya, kata makhluk terkuat di lautan ini, yang paling dekat dari semua lautan Zocaro dengan tahap celestial. Chorus bergerak untuk memimpin jalan menuju tempat di mana segala sesuatunya terjadi. Sementara itu, tak seorang pun meragukan bahwa makhluk itu mengatakan kebenaran. Binatang tingkat tinggi seperti makhluk ini dapat dengan mudah merasakan kebenaran dalam kata-kata makhluk yang lebih rendah. Dengan kepergian ular laut dan Chorus, para penjaga tetap tinggal dengan pikiran penuh tentang masa depan. Jika tuan mereka menyerap satu bagian tubuh lagi dari Celestial sejati, maka itu akan menjadi Celestial. Beberapa bulan berlalu dan, setelah serangkaian tantangan, jalan memutar, dan kemungkinan nasib, awak Minos mencapai tahun ketiga perjalanan mereka melintasi laut ganas yang perkasa. Khususnya, pada sore hari itu, di bawah langit merah muda Zocaro, para kru melihat pulau milik kru Walkas yang dibajak. Sementara mayat dan wanitanya sedang mengawasi kapal berlabuh di pelabuhan alami di daerah tersebut. Melihat tempat ini dari dekat, keduanya mengepalkan tangan mereka saat banyak kenangan membanjiri hati mereka. Setelah waktu yang lama, setelah kematian mereka sendiri, mereka kembali ke tempat berlindung yang aman yang pernah mereka sebut rumah. Ketika kapal mereka berhenti total, Walkas berkata kepada Minos, inilah tingkat berikutnya untuk sebagian dari kelompokmu. Di tempat ini, kita dapat beristirahat dari perjalanan di sini dan bersiap untuk perjalanan terakhir. Bahkan ular laut tidak akan menemukan kita di sini, meskipun ia mencari kita. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2685, Realitas Pulau Bajak Laut. Ketika mereka berlabuh di pelabuhan alami di sisi selatan pulau, kelompok yang berjumlah lebih dari 30 orang di perahu Minos ragu sejenak untuk menurunkan kaki mereka dari perahu dan benar-benar memasuki pulau itu. Dalam kelompok ini, jika menghitung dua mayat di samping Minos dan Abi, kini ada 6 Supremes, 3 diantaranya level 115, 2 level 116, dan 1 level 117. Namun demikian, hanya sedikit dari berbagai sovereign level tinggi di sana yang cukup berani untuk menjadi yang pertama maju. Minos tersenyum melihat keraguan orang-orangnya dan memimpin. Untungnya, keterampilannya dalam kompas Nautilus cukup baik. Dia merasakan keadaan di sekitar area tersebut dan tahu persis rute terbaik yang mungkin. Mengabaikan bebatuan tempat laut terus-menerus menghantam, menimbulkan suara yang pasti mencapai seluruh pulau, Minos menuju ke arah hamparan rumput kecil tepat di depannya. Ayo kita lanjutkan. Kalian bisa meninggalkan kapal di sini tanpa masalah. Biarkan saja formasinya tetap beroperasi. Minos memerintahkan, menjelaskan kepada direktur apa yang harus dilakukan. Kapal mereka bisa jadi tidak terlihat dan tidak dapat dilacak jika diposisikan dalam jarak tertentu dari para pembudidaya. Dan mengingat lokasi pelabuhan ini yang ditunjukkan oleh Walkas, akan sulit bagi siapapun untuk mendekat dan menemukannya. Minos melihat ini dengan keterampilan barunya, menyadari bahwa akan sia-sia jika membiarkan anak buahnya mengawasi kapal mereka untuk mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi. Mengikuti di depan kelompoknya, tak lama kemudian istri-istrinya dan para Supremes dari krunya juga bergerak. Walkas dan Weni tampak berpikir, melihat daerah kedatangan pulau terpencil mereka, tanpa tanda-tanda makhluk hidup cerdas di dekatnya. Ini pertanda baik, tetapi mengingatkan mereka pada saat-saat ketika mereka memenuhi pulau ini dengan sesama bajak laut dan berpesta. Di bukit yang saat itu didaki Minos di depan kelompoknya. Mereka pernah membuat perkemahan besar, tempat pesta barbeque perayaan besar-besaran diadakan puluhan ribu tahun lalu untuk memperingati pernikahannya dengan Weni. Walkas mendesah saat ia mencium aroma semak belukar dan tanah mati yang menjadi ciri khas daerah ini, sementara ia tidak perlu memberitahu Minos jalan mana yang terbaik untuk ditempuh. Pulau bajak laut mereka memiliki beberapa bahaya. Di antaranya adalah pasir hisap, tumbuhan yang memiliki perasaan dan karnivora, gua bawah tanah dengan keberadaan geyser dan beberapa makhluk asli pulau itu, siput dan cacing tanah yang sulit diatasi. Namun, dia dan Weni mempunyai rencana yang aman, di mana baik penduduk asli pulau itu maupun fenomena khusus yang dapat membahayakan para Supremes yang baru dipromosikan tidak dapat menjangkiti mereka. Minos merasakan sekelilingnya, merasa seolah-olah sedang berjalan di ladang ranjau. Satu langkah yang salah, kakinya akan mendarat di sarang binatang buas, akar tanaman yang tidak aktif. Atau memicu reaksi alami dari area tersebut yang akan mengakibatkan masalah yang mengerikan bagi kru. Selain bahaya alam di sana, Minos juga mengidentifikasi selusin formasi khusus, yang menurutnya milik kelompok Weni atau kelompok lain yang mungkin telah melewati pulau itu dalam beberapa ribu tahun terakhir. Tempat ini penuh dengan jebakan. Minos menatap cakrawala, melihat hampir seluruh pulau, tempat kecil dengan medan yang sangat terjal, dengan beberapa puncak, lereng, dan area hutan yang bercampur dengan tambang dan air terjun di tengahnya. Apakah kau memasang jebakan ini di depan?
Merasakan tatapan Minos padanya, Walkas menyingkirkan pikiran-pikiran nostalgia dari benaknya dan mengangguk positif. Ya, sepertinya tidak ada seorang pun yang pernah ke sini sejak akhir zaman kita. Aneh, ya, tanya Gloria sambil menyipitkan matanya. Tidak harus, Weni berkata dengan ekspresi seperti orang yang akan mengajari junior yang tidak memperhatikan. Kau tahu, tidak semua orang memiliki pengalaman navigasi seperti kami atau kompas Nautilus yang sekarang menjadi milik Minos. Kami sampai di sini setelah menghindari banyak masalah dan harus menggunakan kekuatan kami semaksimal mungkin dalam beberapa situasi, bahkan dengan waktu yang lama. Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki semua itu? Tanyanya sambil memberi isyarat dengan kedua tangannya. Yah, bagi sebagian besar pembudidaya ini, kematian adalah hal yang akan mereka hadapi jauh sebelum tiba di sini. Weni melanjutkan, dari setiap 10.000 penantang di lautan ini, sekitar 40 dari mereka akan berhasil sampai ke tempat kita berada. Namun, selain pulau kecil kita, 500 pulau lain yang mirip dengan pulau ini ada di laut kekerasan yang gelap. Dan bagi sebagian besar makhluk, tidak ada kemungkinan untuk memilih kemana harus pergi. Mereka hanya menerima arahan yang diberikan laut dan menerima nasib mereka. Walkas menambahkan, sambil menunjuk ke Minos. Ada juga yang tidak ingin menjelajah ke pulau-pulau di laut yang beringas tanpa perangkat untuk menjamin keselamatan mereka. Bagaimanapun, pada akhirnya, untuk sampai ke sini sulit bahkan bagi para supremes di laut ini, jadi itu tidak seaneh yang terlihat. Begitu ya, Gloria memandang sekelilingnya dengan serius, mengamati tanaman-tanaman istimewa dan serangga-serangga kecil asli di sana, makhluk-makhluk yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Apa sekarang? Ruth menatap Walkas, ingin tahu bagaimana tempat ini akan membantu mereka. Sekarang Anda meraup untung dari kekayaan yang telah kami bangun. Lelaki itu tertawa getir, tidak pernah menyangka bahwa semua kesulitan yang telah ia lalui dalam hidup akan membawanya ke momen ini di mana ia akan menyerahkan segalanya kepada orang lain. Weni berkata, kami telah mengarungi laut yang beringas selama ribuan tahun, periode panjang di mana kami memiliki banyak musuh dan banyak sekutu. Di puncak sejarah kami memiliki 384 bajak laut di kapal kami. 90% dari mereka adalah penguasa tingkat tinggi dan 10% adalah penguasa tertinggi. Matanya berbinar saat ini. Saat itu, kami bertempur setiap minggu, dan bukan hal yang aneh bagi kami untuk mengumpulkan kekayaan yang mampu memberi makan para penguasa tertinggi. Walkas melanjutkan apa yang telah dimulai oleh istrinya, kami menggunakan banyak sumber daya dan kekayaan yang kami kumpulkan. Sebagian dari sumber daya dan kekayaan itu tentu saja berada di berbagai bagian laut yang beringas, di kapal-kapal yang tenggelam atau pos-pos lain tempat kami menyembunyikan sumber daya darurat. Namun, di tempat ini, terdapat sebagian besar dari apa yang telah kita taklukkan, mulai dari sumber daya yang dapat dikonsumsi hingga senjata dan formasi khusus. Silakan ikuti kami. Kami akan menunjukkan apa yang akan membawa Anda ke level berikutnya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2686, Peluang untuk dieksploitasi. Mengikuti Weni dan Walkas, kelompok itu memasuki bagian dalam pulau, melewati formasi pertahanan yang ditinggalkan oleh kru mereka. Begitu mereka memasuki hutan lebat pulau itu, dengan pohon kelapa yang tingginya lebih dari 50 meter, bunga-bunga dengan segala warna yang dapat dibayangkan, dan wangi obat yang kuat, yang mampu menarik perhatian para dokter dan alkemis kelompok itu, mereka menemukan daerah teduh di tepi sebuah danau kecil. Di tempat itu, sebuah konstruksi yang terbuat dari bambu membentuk sebuah properti seluas lebih dari 300 meter persegi, sebuah rumah dengan gaya yang tidak biasa bagi Minos dan orang-orangnya. Tetapi jelas berfungsi sebagai tempat peristirahatan bagi para anggota kru Walkas. Dengan 3 lantai, bangunan itu memiliki sedikitnya 30 ruangan berbeda, dengan lantai teratas menjadi area eksklusif bagi para pemimpin kru bajak laut Walkas. Weni bercerita sedikit tentang tempat itu, dan menceritakan bagaimana mereka memanfaatkan daerah itu saat mereka menghabiskan waktu di sana untuk beristirahat dan memulihkan diri dari pertempuran. Kau bisa memanfaatkan seluruh strukturnya. Jangan khawatir tentang kami akan segera berhibernasi lagi. Dia menjelaskan, sebelum menambahkan apa yang telah dia perhatikan bahwa beberapa pria di kru bergumam di antara mereka sendiri. Dan tentang ular laut, cobalah untuk tidak terlalu memikirkannya. Kami telah bersembunyi darinya 2 kali di pulau ini di masa lalu, jadi kecil kemungkinan dia akan sampai ke kami. Laut yang ganas itu luas dan, khususnya, daerah di sekitar pulau ini memiliki zona-zona yang dapat menyebabkan disorientasi spasial bagi mereka yang tidak memiliki metode khusus untuk menangani daerah tersebut. Itulah salah satu alasan kami menganggap pulau kami sebagai tempat yang aman saat itu. Jika dia yang terkuat di lautan ini, mengapa dia tidak memiliki metode untuk menangkal dampak tersebut sebagaimana yang telah berhasil ditanggulangi oleh awak Anda dan kami? Tanya seorang Jenderal Armans. Walkas menjelaskan mewakili istrinya.
Itulah perbedaan antara seseorang yang mencari jarum dalam tumpukan jerami dan orang lain yang mampu mengabaikan segala hal di sekitarnya dan hanya melihat hal-hal yang penting. Weni menyederhanakannya, kami tahu persis apa yang kami inginkan dan kemana kami harus pergi. Ular laut tidak mungkin tahu tentang tempat ini dan bahwa kami ada di sini. Agar dia bisa mencapai kami, dia harus mengarungi lautan ini selama ribuan tahun atau sangat beruntung jika bisa memilih daerah ini secara acak untuk dikunjungi. Minos terbatuk sebelum mengalihkan topik pembicaraan. Jangan repot-repot menjelaskan mengapa pulau ini aman. Aku akan tahu kapan saatnya untuk pergi. Kau harus memberitahuku di mana harta karun dan tempat-tempat terpentingmu berada. Sudah saatnya kau kembali tidur. Walkas menatap Minos tanpa bersuara lalu menunjukkannya. Area budidaya khusus berada di bawah tanah di pulau itu. Kau harus menjelajahinya sebelum orang lain dan menetapkan batas untuk orang-orangmu. Namun selama mereka mengikuti batas-batas ini, mereka akan baik-baik saja. Mengenai sumber daya yang dapat diserap, buku, koin, kristal, dan artefak, saya menguburnya di 57 titik di sekitar pulau. Masing-masing dilindungi oleh formasi, tetapi jika Anda mengikuti fluktuasi spiritual tertentu, Anda akan menemukannya. Saat dia selesai berbicara, Walkas melepaskan benang energi emas halus, yang membawa aura khusus. Minos membiarkannya masuk ke ujung jari telunjuk kanannya, sesaat kemudian memahami sesuatu yang baru. Oh, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Aku tidak menyangka ada sesuatu yang bisa disembunyikan dariku seperti itu. Minos telah memperhatikan banyak formasi di sekitar pulau, tetapi beberapa di antaranya bukanlah jebakan. Melainkan benda pengalih perhatian untuk menjauhkan orang-orang yang penasaran dari apa yang mereka lindungi. Walkas tersenyum saat melihat ekspresi terkejut di wajah Minos. Hal semacam ini seharusnya tidak mengejutkanmu. Lagi pula, aku penduduk asli Uzira dan aku telah mempelajari metode yang mampu menipu bahkan seorang celestial. Kita belum hidup selama ini di lautan ini tanpa mempelajari sedikit demi sedikit tentang segalanya, imbuh Weni dengan senyum percaya diri di wajahnya. Begitu, terima kasih atas pelajaran lainnya. Minos memanggil peti mati hitam milik keduanya. Sekarang kurasa aku harus memintamu untuk kembali beristirahat. Aku akan memanggilmu lagi jika kita mengalami masalah atau jika kita telah menyelesaikan apa yang ingin kita lakukan di sini. Semoga beruntung. Dengan kata-kata itu, keduanya memejamkan mata, membiarkan Minos mengendalikan tubuh mereka dan menempatkan mereka di dalam guci-guci itu. Keduanya tertidur lelap, dengan jam pasir muncul di dalam peti mati mereka, secara signifikan memperlambat berlalunya waktu sampai pada titik di mana mereka tampak seolah-olah mati lagi. Setelah membawa dua peti mati di cincin spasialnya, Minos mengamati area rumah bambu besar dan danau di dekatnya di bagian pulau ini. Melihat bukit-bukit di sekitarnya dan banyak tanaman di dekatnya, ia memerintahkan kelompoknya. Diret dan anak buahmu harus menetap di kediaman ini dan mempersiapkan diri untuk tinggal di sini. Aku rasa ada beberapa peluang bagus yang dapat membantu rekan-rekan kita tumbuh lebih kuat di sini, jadi kita akan tinggal setidaknya selama setahun. Setahun? Tanya salah satu jenderal. Bagaimana dengan kelompok Leger? Kita akan tetap menepati janji kita kepada mereka. Namun, mereka harus menunggu kita jika mereka masih hidup. Pokoknya, aku ingin dua Supremes berjaga di sini dan dua lainnya ikut denganku. Kalian semua harus tetap di tempat kalian. Aku akan menentukan kemana kita bisa datang dan pergi, lalu kembali untuk menentukan kelompok penyerang. Minos meninggalkan Tiolos dan Wova, mengikuti dengan dua Supremes level 115 dalam pencarian pintu masuk gua di pinggiran area ini. Dia bisa merasakan tempat-tempat di mana harta karun Walkas disembunyikan, tetapi dia akan menyimpannya untuk nanti. Sekarang dia ingin menandai sebuah gua bawah tanah bagi kelompoknya untuk menyerap peluang di area tersebut. Begitu dia menandai semua lokasi bawah tanah untuk rekan-rekannya, sudah waktunya baginya untuk mengejar harta karun yang terkubur milik kru bajak laut itu. Saat dia bergerak bersama kedua Supremes, dia tidak dapat menahan senyum di wajahnya, merasakan peluang bagi para wanitanya dan beberapa anak buahnya yang hampir mencapai momen kemajuan mereka ke tahap berikutnya. Ini semua karena bagian baru dari tubuh celestial sejati. Apa yang bisa kuperoleh jika aku mendapatkan bagian ketiga? Dia merasa tertarik. Bertanya-tanya apakah dia bisa menemukan hal lain pada Zokaro, mengingat dia telah menemukan dua bagian dari makhluk seperti itu. Bahkan jika aku tidak menemukan apapun di Zokaro, aku akan dapat mengejar planet-planet pesaingku. Saat aku berada di Millennium Massacre, aku mendapatkan lokasi beberapa planet tingkat tinggi yang bagus. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2687, Keterasingan di Tengah Laut yang Mengamuk. 6 bulan telah berlalu dan seluruh kru telah beradaptasi dengan kondisi di Pulau Bajak Laut Rahasia Weni. Minos menjelajahi setiap inci pulau tanpa membahayakan dirinya sendiri, menandai area yang dapat diakses oleh rekan-rekannya dan menentukan batas yang dapat mereka lewati dengan aman.
Tak lama kemudian kelompoknya mulai menjelajahi peluang di area tersebut, bermeditasi di area khusus bawah tanah pulau, tetapi juga menggunakan sumber daya khusus di area tersebut. Di tengah ini, Minos juga menggali masing-masing dari lebih dari 50 lokasi di mana harta karun Walkas disembunyikan, menghasilkan koleksi material, tanaman, kristal, koin, senjata yang dapat diserap, baju zirah, senjata umum, peta, buku, pil, teknik, dan ramuan yang mengesankan. Sebagian besar sumber daya di dunia budidaya tidak kehilangan karakteristiknya seiring berjalannya waktu. Sumber daya tersebut dapat diproduksi dan ditinggalkan di bunker selama puluhan ribu tahun dan tetap mempertahankan kualitasnya. Ya ampun, terkadang dengan pil, ramuan, buah dan akar khusus, ada kemungkinan bahwa seiring berjalannya waktu, sumber daya tersebut akan memperoleh lebih banyak energi dan menjadi lebih baik. Segala yang ditemukan Minos di pulau ini dapat digunakan oleh kelompoknya. Dan selama 6 bulan yang telah berlalu hingga saat ini, orang-orangnya telah memanfaatkan kesempatan ini. Sementara lebih dari separuh krunya berada dalam pengasingan di berbagai bagian pulau, Minos berada di puncak pohon tertinggi di pulau itu, mengamati sekelilingnya. Tak ada yang telah dikumpulkannya selama beberapa bulan terakhir yang menarik baginya. Bahkan, sumber daya tersebut sangat bagus untuk teman-temannya, tetapi tidak begitu untuknya, yang kini menjadi lebih menuntut. Dengan dua bagian tubuh celestial sejati itu sendiri, Minos tidak akan mampu memperkuat dirinya dengan sumber daya apapun. Meskipun ia hanya seorang penguasa level 113, ia sekarang hanya dapat dipengaruhi oleh sumber daya kelas celestial. Dia telah mencoba mengonsumsi buah kelas supreme selama beberapa bulan terakhir, tetapi telah menyia-nyiakan sumber daya tersebut. Tubuhnya menolak kesempatan itu sepenuhnya, membuatnya sangat menyadari situasinya saat ini. Untungnya, ia masih bisa berkultivasi dan selama beberapa bulan terakhir, ia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya yang setara dengan 1,5 tahun, mengingat kekuatan temporalnya. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan situasi Minos saat ini. Agar ia dapat naik ke level 114, ia merasa ia membutuhkan kultivasi yang setara dengan 300 tahun dalam pengasingan. Namun, dia tidak terburu-buru. Sambil mempertahankan posisinya, dia tersenyum puas dengan kemajuan kelompoknya. Sebentar lagi jenderal lain akan bangun dan naik ke level 115. Pikirnya sambil merasakan gejolak spiritual salah seorang yang baru naik level dan memikirkan jenderal lainnya, yang saat itu sedang menyendiri. Selama beberapa bulan terakhir, satu individu level 114 telah naik ke level 115, sementara 3 penguasa telah naik dari level 113 ke level 114. Yang lebih penting bagi Minos, Abi telah membuat terobosan dalam bulan-bulan itu, mencapai level 111 dengan memanfaatkan salah satu peluang di pulau itu, level yang sama dengan Ruth. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Gloria berada dalam pengasingan bersama Ruth, keduanya mencari peningkatan, juga dengan prospek yang bagus. Bahkan jika mereka tidak maju selama berada di Pulau Bajak Laut, Minos yakin bahwa mereka dapat maju begitu mereka tiba di Uzira. Namun, meskipun penguatan krunya menggembirakan, hal terpenting adalah penguatan dirinya dan Abi. Saat mereka berbicara dengan Weni dan Walkas, mereka dapat menggabungkan kekuatan mereka dan membantu kedua mayat itu untuk meningkatkan vitalitas mereka sedikit lagi dan bahkan mungkin sedikit meningkatkan kekuatan mereka. Minos tidak memanggil kedua mayat agung itu dalam kesempatan apapun selama beberapa bulan terakhir. Dengan kompas Nautilus yang berfungsi dengan sangat baik, ia mengendalikan segalanya. Kemudian, saat merenungkan situasi kelompoknya, Minos merasakan sesuatu dan melihat ke arah sebuah gua di sebelah selatan tempatnya berdiri. Merasakan aura salah satu raksasa dalam kelompoknya, dia sekali lagi bersyukur atas keberuntungannya karena telah menemukan kapal bajak laut Walkas. Siapa yang tahu aku akan mendapatkan tempat dengan sumber daya kultivasi bahkan untuk Supremes? Bahkan Armans memiliki sumber daya yang mampu memperkuat Supremes. Guild biasanya tidak menggunakannya pada kultivator yang baru dipromosikan, tetapi di antara para ahli terkuat, untuk membantu mereka mencapai level yang lebih tinggi. Namun, sumber daya ini akan memiliki efek yang lebih kuat pada individu di level 115. Dengan mengakses peluang-peluang yang ada di pulau ini. Peluang-peluang yang dibawa oleh kelompok bajak laut tua yang memiliki beberapa Supremes di jajarannya, kelompok yang terdiri dari 4 Supremes asli di kru ini memanfaatkan peluang mereka dengan baik. Minos lalu menyatukan kedua tangannya dan menggunakan kekuatannya, melihat masa depan kelompoknya. Kita akan tinggal di pulau ini selama setahun lagi. Saat itu, semua orang akan selesai memanfaatkan kesempatan mereka. Dia merencanakan sambil merasakan seperti apa 12 bulan berikutnya. Beberapa bulan berlalu dan segera 2 Supremes lagi akan muncul dalam kelompok Minos, tetapi juga Sovereigns yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Melalui senjata yang dapat diserap dan sumber daya khusus yang mereka dapatkan selama periode ini, kemajuan menjadi mudah bagi banyak anggota kru.
Dari keempat Supremes dalam kelompok tersebut saat mereka memulai perjalanan laut, 2 di antaranya naik level, mencapai level 116, level yang sama dengan Tiolos. Penduduk asli Okia ini tidak mencapai level 117, tetapi ia banyak berkembang selama masa pengasingannya. Sementara itu, Gloria naik ke level 111, mencapai level yang sama dengan Ruth dan Abby. Namun, wanita terkuat Minos gagal mencapai level 112. Dengan 15 bulan di pulau itu, Minos dan Abby bekerja sama untuk meningkatkan karakteristik kedua mayat itu sedikit lebih banyak, mencapai peningkatan 25% dalam kekuatan dan vitalitas mereka. Ini cukup untuk menebus semua waktu yang telah mereka habiskan untuk berbicara dan membuat rencana hingga saat itu, tetapi itu tidak cukup bagi mayat-mayat itu untuk maju. Weni masih di level 116, sementara Walkas di level 117. Jadi, pada bulan ke-17 di Pulau Bajak Laut, Minos merasakan firasat buruk dan melanjutkan perjalanan sisanya menuju Uzira. Meninggalkan pulau itu pada suatu malam, mereka bergegas meninggalkan tempat yang akan segera ditemukan itu. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2688, keuntungan memiliki seorang peramal. Berlayar 2 minggu dari Pulau Bajak Laut Walkas, Minos memimpin awaknya sambil mengamati laut sekitar dan sekilas masa depan. Sejak menyerap kompas Nautilus, visinya tentang masa depan menjadi lebih kuat, lebih jelas, dan lebih tepat. Oleh karena itu, ia menyadari sudah saatnya meninggalkan Pulau Bajak Laut itu dan masalah besar tengah mengejar mereka. Ular laut. Seperti yang mereka duga, berita tentang kompas Nautilus telah menyebar melalui kedalaman laut yang ganas dan ular laut yang masih hidup mulai mengejar mereka. Seluruh kru telah melakukan perjalanan dengan gelisah sejak hari mereka meninggalkan Pulau Bajak Laut kelompok Walkas, setelah melarikan diri, dalam kata-kata Minos, hanya untuk beberapa jam. Kini, 2 minggu sejak mereka pergi, mereka masih belum baik-baik saja, meskipun mereka telah mengatasi beberapa tantangan dan mencapai jarak yang cukup jauh dari pulau itu. Ular laut bukanlah masalah sederhana dan sebagai puncak tertinggi, keberadaan seperti itu dapat dengan cepat mengubah situasi mereka saat ini dan mengejar mereka. Sementara Minos memeriksa kemungkinan bagi kelompoknya, Diret memerintahkan anak buahnya dengan serius. Tiolos tetap waspada dan Abby siap bergerak dan menggunakan kekuatannya pada Weni dan Walkas. Ruth dan Gloria berada di posisi mereka di sekitar kapal, memantau sekeliling mereka sambil menyediakan sebagian energi mereka untuk menjaga formasi kapal tetap aktif. Saat mereka berlayar menembus kabut, keheningan laut yang mengganggu memenuhi ruang yang luas, sementara orang-orang yang bertugas mengamati area bawah air di bawah mereka bernapas perlahan. Mengawasi kemungkinan adanya pendekatan. Tiba-tiba membuka matanya dan membiarkan kilatan keluar dari iris keemasannya, Minos berdiri dan memerintahkan, putar 90 derajat ke kiri. Segera, Diret mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan pemimpin kapal, dalam beberapa saat mengubah haluan kapal. 2 menit setelah Minos berbicara, ruang di mana kapal mereka seharusnya berada saat ini jika perubahan arah tidak dilakukan terpecah, memperlihatkan keretakan spasial setinggi 10 meter dan panjang 2 meter. Klexfok menyaksikan angin kencang dan gelombang mulai menerjang menuju celah spasial, menarik apapun yang bersentuhan dengannya ke bagian dalamnya. Distorsi spasial yang akan menjadi akhir bagi makhluk hidup apapun. Fiuh, senangnya punya bos yang memimpin, kata si raksasa, sambil memandang saudaranya yang ada di dekatnya. Benarkah, para peramal itu sangat istimewa, haha. Wolfar tersenyum sambil memegang tiang kapal sementara kapal berguncang hebat karena gerakan ombak yang dahsyat. Untungnya, arah yang direkomendasikan Minos adalah yang terbaik dan sementara sebagian besar area menjadi sangat kasar dan berbahaya. Diret mengarahkan kapal keluar dari aliran air negatif dan mempercepat laju menuju jalur yang sempurna. Seperti yang telah diperintahkannya hari ini, Minos telah memberikan perintah serupa setidaknya 20 kali selama bertahun-tahun mengarungi laut yang beringas, sejak ia mendapatkan kompas Nautilus. Seluruh kru sudah terbiasa dengannya dan mempercayainya. Ketika ia memerintahkan kelompok itu untuk mengubah arah kapal, kru bekerja cepat untuk melaksanakan perintahnya. Kapal mereka terus melaju tanpa terlihat ke lingkungan sekitar, menuju minggu ketiga perjalanannya setelah mengasingkan diri di Pulau Bajak Laut. Lanjutkan ke arah itu. Dalam beberapa menit, keadaan akan tenang. Minos berbicara lagi, sementara Diret mengangguk tanda mengerti dari kabin kontrol. Saat Minos dan kelompoknya melanjutkan perjalanan, ular laut masih berada di Pulau Bajak Laut Walkas. Seperti yang telah diramalkan Minos, Sang Maha Tinggi telah pergi ke pulau itu, di mana ia menemukan jejak kelompok bajak laut yang pernah dihadapinya dahulu kala. Ular laut tidak dapat mengatakan bahwa Walkas dan Weni sedang melakukan perjalanan melalui laut ini lagi, tetapi ia menyadari di tempat ini bahwa musuh dengan kompas Nautilus telah lewat. Selama 3 hari terakhir, ia telah bertindak untuk mengganggu rute pelarian targetnya, dengan mengirimkan beberapa kelompok bawahan untuk mencari targetnya sementara ia bertindak dari sana.
Merasakan gerakan lainnya mulai terbentuk, ia melihat dari kejauhan sebuah retakan khusus melepaskan sejumlah besar air, energi, dan makhluk mati dari area yang jauh. Tak ada yang baru, ular putih itu berpikir dalam hati karena tidak melihat sesuatu yang menarik dari tempat yang terakhir diserangnya. Gagal untuk hari ketiga berturut-turut dan masih belum mendapat kabar baik dari utusannya, ekspresi khawatir terbentuk di kepala makhluk bermata emas itu. Apakah makhluk ini telah berhasil menyerap kompas Nautilus? Tanyanya pada dirinya sendiri, yang hingga kini belum terpikirkan olehnya. Menyerap sebagian tubuh celestial sejati bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Hanya makhluk yang memiliki kedekatan dengan bagian tubuh tersebut atau dengan celestial sejati yang memunculkannya yang bisa melakukannya. Namun, seseorang seperti itu berpotensi menjadi celestial, yang menjadi perhatian makhluk ini. Seseorang seperti itu akan menjadi saingannya. Saat mengeluarkan desisan gelap, sisik-sisiknya yang bercahaya bergerak, membuat setiap makhluk hidup di pulau itu gemetar ketakutan. Tanpa berpikir dua kali, makhluk besar itu pun melesat pergi, menghancurkan apa saja yang ada di jalannya hingga ia memasuki laut dan mencari sasarannya sendiri. Aura itu tidak kuat, yang berarti kau masih lemah. Aku sendiri yang akan memburumu dan melahap tubuhmu bersama kompas Nautilus. Ia menuju ke kedalaman laut di sekitarnya. Aku akan menjadi pemegang kekuatan celestial sejati berikutnya. Sementara ular laut bergerak, hiu level 120 yang pertama kali merasakan kompas Nautilus yang diaktifkan oleh Minos sedang berlayar mendekati area di mana celah spasial bosnya baru saja tertutup. Mengikuti insting tingkat tingginya, yang telah menjamin banyak hasil baik di masa lalu, ia melanjutkan, mengendus tanda-tanda tersangka. Seseorang melewati jalan ini. Ia merasakan sesuatu yang samar, hampir tak terlihat di air di atas posisinya saat ini. Akan kuperiksa, sebaiknya aku memastikan ini benar sebelum aku memanggil ular laut. Dengan begitu, aku akan mendapatkan hadiah yang bagus saat aku menyerahkan musuh kepadanya. Dengan senyum cerdik di mulut besarnya, makhluk level 120 ini melanjutkan perburuannya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2689, pertarungan yang tak terelakkan. Beberapa hari kemudian, Minos terus memimpin krunya melalui wilayah tengah laut kekerasan, melaju dengan kecepatan penuh ke arah barat. Sejak mereka berangkat dari pulau itu, mereka telah berusaha keras untuk melarikan diri dari kejaran musuh. Kini, hampir sebulan sejak berakhirnya pengasingan dan keberangkatan mereka dari pulau itu, kelompok itu tidak lagi tenang, tetapi malah semakin tegang. Sementara mereka melarikan diri setiap hari dari ancaman yang terkait dengan tiran perkasa di lautan, kelompok itu tahu bahwa mereka sedang dikejar. Minos merasakannya. Sekarang mereka berhasil lolos dari hiu level 120 yang hampir mencapai mereka bertahun-tahun lalu, yang sekarang tidak akan semudah itu ditipu. Bahkan dengan menggunakan keterampilan yang sama yang telah ia gunakan tepat setelah menyerap kompas Nautilus untuk melarikan diri dari makhluk itu di masa lalu. Ia tidak mendapatkan hasil yang sama kali ini. Hari demi hari berlalu, Minos menjadi semakin serius, menatap masa depan dan mengerutkan kening, pertanda yang bahkan lebih buruk bagi rekan-rekannya, yang tahu betapa menantangnya penglihatannya. Membuka matanya sore ini, Minos melihat keluar jendela salah satu kabin kapal dan melihat cakrawala, mengawasi daerah berkabut dengan angin panas yang kencang. Apakah kita masih dikejar? Abi yang berdiri di sampingnya bertanya ketika melihat ekspresi rumit di wajah suaminya. Ya, makhluk yang sama seperti sebelumnya, hiu level 120. Dia punya sesuatu yang baru sejak kita mengelabuinya. Itu membuatnya bisa lebih dekat dengan kita, bahkan dengan semua usahaku. Suara Minos membangkitkan salah satu ketakutan Abi, membuatnya pucat. Entah mengapa, ketika dia menghidupkan kembali orang mati, sebagian dari kekhawatiran mereka untuk sementara menjadi bagian dari ketakutannya. Ular laut bisa mencapai kita? Tanyanya dengan nada gemetar. Dia mengepalkan tangannya saat berdiri, melihat keterampilan terbarunya bekerja, memperlihatkan kepadanya pilihan-pilihannya ke depannya. Apa yang akan memberinya peluang terbaik, dan apa yang akan menjadi pilihan paling berbahaya. Dia menjawabnya setelah semenit, tidak jika aku bergerak. Ular laut tidak melihat kita dari dekat, tidak seperti hiu itu. Jika kita menyingkirkan hiu itu, mungkin kita bisa melarikan diri untuk selamanya. Menyingkirkan Supreme level 120, Abi membelalakan matanya melihat keberanian Minos. Apa kau gila? Apa yang kau rencanakan? Dia mengulurkan tangan untuk meraih salah satu pergelangan tangannya. Aku akan bertindak bersama Walkas dan Weni melawan hiu itu. Itu cara terbaik, kata Minos, sementara para wanitanya, bahkan mereka yang saat ini jauh darinya, merasakan getaran tiba-tiba menjalar di sekujur tubuh mereka. Kamu mau mati? Dia menatap mata Abi dan tersenyum padanya. Jangan khawatir. Hiu itu tidak akan membunuhku. Tapi mungkin ular laut akan melakukannya, jadi kita harus menyingkirkan hiu level 120 itu, apapun yang diperlukan. Dia tahu persis apa yang akan dia lakukan terhadap hiu itu, tetapi itu akan menempatkannya dalam posisi yang sangat buruk.
kamu tidak boleh mempertimbangkan ini. Meninggalkan tempat di mana ia menebus dosanya dan menuju haluan kapal, Minos menjawab dengan datar. Aku sudah mengerahkan segala dayaku untuk menyingkirkannya. Sekarang hanya ada satu pilihan yang tersisa, kalau tidak, kita akan menunggu sampai kita bertemu ular laut. Kemungkinan kedua akan berarti kematian pasti bagi seluruh kru, sesuatu yang tidak bisa dibiarkan Minos. Dia memandang Tiolos dan para Supremes lain yang berdiri di dekat kapal dan berkata, "Bersiaplah, malam ini aku akan meninggalkan kapal dan melawan pengejar kita." Para Supremes merasa seolah-olah kata-kata Minos adalah anak panah listrik yang menyambar tubuh mereka. Merasakan tantangan yang mereka coba hindari datang kepada mereka dengan kekuatan penuh. "Apa kau yakin mengenai hal ini?" tanya Tiolos dengan serius. Aku akan pergi dengan 2 mayat Supreme dan kau harus menjaga kapal tetap utuh sementara aku bertarung. Aku akan mencoba untuk berbicara singkat, jadi bersiaplah untuk pergi dengan membawa semua barang setelah kepergianku. Diret juga mendengar kata-kata Minos dan mengangguk setuju. Laut ini tidak mudah. Mereka berhasil melewati kompas Nautilus dengan baik, tetapi akhirnya tingkat bahaya yang biasa terjadi di perairan ini telah menimpa kru mereka. Sadar bahwa mereka tidak akan bisa lolos tanpa pertarungan yang hebat, kapten kapal hanya menunjukkan posisinya, bersiap menghadapi tantangan di depan. "Kalian akan menungguku 100 km ke arah barat daya setelah aku meninggalkan kapal. Pada saat itu, berhenti dan tunggu aku." Minos melihat ke arah orang-orang lain di sekitar sampai matanya tertuju pada Ruth dan Gloria. "Bersiaplah untuk bertarung saat aku tidak ada." Keduanya menelan ludah, tetapi sepakat untuk tetap waspada dan bersiap untuk keberangkatan tergesa-gesa yang akan mereka lakukan setelah kepulangannya. Mereka jelas percaya bahwa dia akan mampu kembali. Setelah itu beres, Minos tidak ingin menunda situasi lebih lama lagi. Melayang di atas kapal, dia memanggil 2 mayat dari guci hitam mereka. "Saya lihat kita punya masalah yang harus dipecahkan." Walkas membuka matanya dan menyadari kekhawatiran Minos, menyadari ketegangan di mata para kru. "Siapa musuhnya?" tanya Weni. "Kau akan segera tahu. Bagaimanapun, peranmu bukan untuk bertarung. Nilaimu terletak pada ingatanmu dan aku khawatir akan bodoh jika aku mengambil risiko itu hari ini. Jadi, kuharap kau bisa meminjamkan kekuatanmu kepadaku." Tak satu pun dari mereka mengerti apa yang diinginkannya, tetapi mereka setuju. Peran mereka adalah melakukan segala hal yang mereka bisa untuk membantunya mencapai Uzira, jadi apapun yang dimintanya dari mereka, mereka akan berusaha memenuhinya. Keduanya mengikuti Minos saat ia terbang ke arah berlawanan dari kapal, sementara pria berambut putih itu meninggalkan wujud manusianya, memperlihatkan tubuh naga besar. Dengan 6 sayap yang indah dan megah, sisik perak, dan mata yang sepenuhnya berwarna emas. Minos tak segan-segan menaikkan auranya hingga maksimal. Menarik perhatian hiu level 120 dengan memperlihatkan sesuatu yang mirip dengan apa yang pernah ia perlihatkan sebelumnya, sebelum ia berhasil melarikan diri bertahun-tahun yang lalu. Akan tetapi, apa yang diperlihatkan Minos bukanlah fluktuasi spiritual kompas Nautilus yang sebenarnya, sehingga orang lain yang mencarinya di dekatnya tidak akan menyadarinya, hanya hiu level 120 yang megah. Makhluk itu mengalihkan pandangannya dari kapal yang mendekat ke langit, tepat sebelum bergerak ke permukaan dan menatap langsung ke arah Minos. "Selamat, Voidfin, kamu telah mencapai akhir perjalananmu." Kebangkitan Dataran Hitam bab 2690, puncak tertinggi Minos. "Naga, bukan, alien." Hiu level 120 itu melotot ke arah Minos dari permukaan laut, suaranya jelas kesal dengan kata-kata kurang ajar dari seorang kultivator level 113. "Beranikah kau mengaku sebagai akhir dari perjalanan Sang Mahatinggi ini?" Makhluk itu bertanya dengan suaranya yang arogan dan kuat, yang mampu membuat langit bergetar. Minos melihat ke bawah dari atas, bahkan tidak gemetar melihat kekuatan hiu level 120 itu. Saat dia menatap tajam ke arah musuhnya, yang telah memaksanya ke posisi ini, api keemasan menutupi dahi naganya, memperlihatkan ular berbentuk spiral. "Kau memaksaku melakukan tindakan ini, jadi bergembiralah. Kematianmu akan datang dari semua kekuatan yang kumiliki." Saat Minos bicara, tekanan kultivasi hiu itu menyusut. Sementara kedua mayat itu saling bertukar pandang, merasakan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada apapun yang pernah mereka rasakan muncul dari dalam diri Minos. Pada saat itu, tubuh parasit Flash Drain yang telah dipelihara Minos selama puluhan tahun, yang telah diperkuat beberapa tingkat sejak mengorbankan yang terakhir, terbakar. Bergabung dengan jiwa yang terhubung dengannya. Merasakan api pengorbanan yang memurnikan kekuatannya, Minos mengepalkan cakar depan dan belakangnya, dalam sekejap merasakan mananya melampaui 4 penghalang kultivasi secara berturut-turut. Cahaya sayapnya berubah, mengubahnya menjadi 6 matahari di punggungnya, saat energinya meledak, mencapai level 117. Bagaimana mungkin?" tanya Weni sambil menatap rekan setimnya dan, tanpa kesempatan, merasa kewalahan di sekitar Minos. Walkas menatap Minos dengan mata terbelalak,
hampir tidak percaya dengan sensasi yang diberitahukan oleh indera spiritualnya. Namun sebelum mereka dapat berkata apa-apa lagi, mereka berdua merasakan kultivasi mereka menurun saat level Minos naik lagi, kali ini mencapai puncak level 119. Pada saat itu, hiu itu, yang terkesan dengan transformasi cepat musuhnya, tidak lagi ragu-ragu saat ia melompat keluar dari laut dan menyerang sekuat tenaga. Ia sempat meremehkan musuhnya, tetapi saat melihat transformasi Minos, ia berubah pikiran dan melihat bahwa ia harus membunuh kekuatan supranatural di depannya. Kau melawan takdir, tidak ada peluang bagimu untuk mengalahkanku, Void Fin. Aku sudah melihat masa depanmu. Suara Minos menggema dan kemudian sebuah bola cermin, bom lubang hitam, meledak di salah satu cakarnya. Namun, ledakan itu bukannya mengancam naga emas dan perak itu, tetapi malah mengalihkan kendalinya, bergabung dengan napas Minos sesaat setelah ledakannya. Api biru menyembur dari mulut Minos, mendorong daya ledak bom lubang hitam ke arah tsunami air yang hendak menghantamnya. Api dan air menyatu sebelum uap putih yang sangat panas terbentuk di area tersebut, memaksa Weni dan Walkas semakin mundur. Minos tetap tidak bergerak saat dia menyaksikan serangannya terhadap hiu besar yang menyerangnya dengan semburan air. Celakanya bagi hiu itu, sejumlah besar air menguap saat ia mendekati serangan Minos, sementara air gas pun menghilang, berubah menjadi plasma mendidih di bawah kendali Minos. Bagaimana mungkin, hiu level 120 itu tidak mengerti, karena dia merasa seperti berada di dalam panci berisi air mendidih, sangat terkejut dengan semua itu. Idenya untuk melawan Minos dan membunuh orang merepotkan ini dengan cepat memudar sementara satu-satunya ide dalam benaknya sekarang adalah melarikan diri. Namun saat ia berbalik untuk melarikan diri, tubuhnya membeku dalam ruang dan waktu, sementara 6 matahari terang di belakang tubuh Minos menyinari jiwanya. Membuatnya mengesampingkan rasa sakit fisiknya dan kemudian fokus pada rasa sakit spiritualnya. Pada level 119, Minos jauh lebih kuat daripada eksistensi level 120. Dengan kekuatan pengorbanan parasit Flash Drain, Minos bahkan dapat mengusir fenomena kuat dan menakutkan di sekitarnya dan sepenuhnya mendominasi lingkungan. Diberkahi dengan kemampuan ilahi untuk mengendalikan waktu dan melihat masa depan, ia menjadi takdir hiu level 120, akhir dari makhluk purba ini. Perkataannya terbukti benar ketika tubuh besar hiu 3 warna itu mulai hancur secara rohani dan fisik akibat serangan Minos. Jiwa makhluk itu terbakar di bawah cahaya sayap Serafim Minos, sementara tubuh dagingnya dilahap oleh campuran api bom lubang hitam dan napas naga. Weni dan Walkas tidak perlu berbuat apa-apa karena mereka menyaksikan dari kejauhan konfrontasi, atau lebih tepatnya, pembunuhan yang dilakukan oleh Minos. Mereka tadinya mengira akan terlibat pertarungan mematikan di tempat ini, tetapi mereka sungguh terkejut melihat cara istimewa Armans mengangkat Minos ke puncak kekuatannya. Untuk sesaat, mereka merasa iri dengan metode khusus serikat Minos, hingga, dengan hilangnya total makhluk level 120, mereka merasa kekuatan Minos mulai melemah. Ayo kita kembali. Kekuatanku tidak akan bertahan lama dan kita harus melarikan diri secepatnya jika kita ingin terhindar dari ular laut. Minos meraih kedua mayat itu dan terbang sekuat tenaga menuju kapalnya. Levelnya sudah mulai terancam turun, tetapi dia masih akan bertahan dalam kondisi itu untuk beberapa lama. Dengan keinginan untuk menyelamatkan kapalnya sebelum menghadapi semua dampak pengorbanan itu, dia segera menyusul krunya. Apakah kamu akan menjadi lemah? Tanya Walkas dengan khawatir. Bagaimana kita akan menjamin perjalanan ke depan? Rekan-rekanku dan kalian harus menghadapi bahaya yang akan datang selama 8 bulan ke depan. Aku akan mencoba memberitahu kalian rute yang bagus, tetapi aku tidak dapat menjamin apapun. Pokoknya, aku harap kalian berdua dapat membimbing kruku. Kedua mayat itu saling memandang dan sepakat untuk melakukan yang terbaik. Bagaimana dengan ular laut? Tentang dia, aku akan memastikan dia tidak menemukan kita setelah hari ini. Ketika ia menyuruh mereka berdua masuk ke dalam peti mati mereka di kapal, di mana semua orang menatapnya dengan kaget, Minos melakukan hal yang tak terduga. Dengan menggunakan tubuhnya yang besar, ia menaruh kapal di punggungnya dan terbang ke arah yang terbaik. Aku akan menjadi penguasa lagi paling lama dalam 1 jam, mengingat konsumsi energiku. Aku akan naik kapal sampai aku menjadi penguasa tertinggi, katanya kepada orang-orangnya, saat awan perak dan jam pasir emas muncul, berjalan menuju tempat hiu itu terbunuh. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.